Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi sekalian. Kita ketemu lagi hari ini ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, silahkan kalian persiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar fungsi pada C++ ya. Apa sih itu fungsi? Jadi fungsi itu adalah sekumpulan pernyataan atau statement ya yang dapat menyelesaikan sebuah tugas tertentu ya. Jadi fungsi itu banyak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah untuk menghindari perulangan pada kode fungsi. Nah, apabila sebuah fungsi telah didefinisikan, maka dapat digunakan kembali untuk berulang kali, yaitu dengan cara memanggil nama fungsi tersebut ya. Jadi kita akan kita perlu itu lagi ya, kita panggil nama fungsinya. Kemudian cara mendefinisikan fungsi atau mendeklarasikan fungsi, yaitu tipe kembalian, nama fungsi, daftar parameter. Nah, tipe kembalian itu merupakan tipe data nilai balik saat fungsi dipanggil atau dijalankan. Nah, nama fungsinya adalah nama yang akan dipanggil ya, nama fungsi yang akan dipanggil. Kemudian ada data parameternya, merupakan sebuah variabel ya, berisi nilai input yang akan disertakan ke dalam proses yang dilakukan oleh fungsi. Kemudian badan fungsi yaitu adalah pernyataan ya, pernyataan yang akan dilaksanakan dalam fungsi untuk menyelesaikan tugas tertentu. Nah, fungsi itu dibedakan menjadi dua, ada fungsi tanpa nilai balik dan fungsi dengan nilai balik. Jadi tipe kembalian nanti ada void dan ada juga return ya. Void itu fungsi tanpa nilai balik dan return adalah fungsi dengan nilai balik. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah fungsi tanpa nilai balik. Nah ya, fungsi tanpa nilai balik merupakan jadi fungsi yang tidak memerlukan nilai balik atau output. Nah, jadi fungsi ini memiliki tujuan khusus ya, atau disebutkan itu adalah specific purpose atau tujuan khusus ya tadi ya. Nah, ciri-cirinya itu adalah tidak adanya keyword return, karena yang dipakai adalah menggunakan keyword void ya. Tidak adanya tipe data di dalam pendeklarasian fungsi ya, jadi di sini tanpa mendeklarasikan tipe datanya. Kemudian tidak dapat langsung ditampilkan hasilnya, tidak memiliki nilai kembalian fungsi, dan keyword void itu juga digunakan jika suatu function tidak mengandung suatu parameter apapun. Nah, contoh deklarasinya adalah void tampilkan jumlah, jadi integer A maupun integer B, yaitu ya variabel A, variabel B dengan tipe integer. Nah, sekarang masuk ke pendeklarasikan nama fungsi, yaitu fungsi tanpa nilai balik, yaitu void nama fungsi, daftar parameter, kemudian pernyataan. Nah, jadi dapat terlihat ya, jadi kembalian diisi dengan void, kemudian cara pembagian fungsi adalah seperti itu, nama fungsi, daftar parameter ya. Nah, kemudian contoh program. Nah, di situ contoh programnya adalah biasa include IOStream using namespace std, kemudian void tulis. Nah, jadi nama fungsinya adalah tulis ya. Jadi tulis, kemudian belajar fungsi C++. Nah, integer main ya, kemudian tulis. Nah, jadi di sini ini adalah fungsi tanpa nilai balik, void. Nama fungsinya adalah tulis. Nah, di bawah ini adalah dipanggil lagi, yaitu tulis, dengan harapan nanti ketika kita manggil tulis yang tampil adalah tulisan belajar fungsi C++ ya. Nah, coba kita lihat ketika program ini dijalankan ya. Yang hasilnya adalah nanti ini, belajar fungsi C++. Nah, kita coba lihat di pemrogramannya ya. Ini void pertama ini. Jadi ini adalah contoh program yang pertama. Nah, ketika dijalankan ini guru tidak menggunakan CXX Droid ya, karena di laptop itu menggunakan dev C++. Nah, ketika program ini dijalankan, ini hasilnya ini menampilkan pesan, yaitu belajar fungsi C++ ya, menampilkan pesan belajar fungsi C++. Nah, sekarang coba kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua
ya ini. Nah, ini contoh yang kedua ya, contoh yang kedua. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah di sini ada fungsi tanpa balik, yaitu nama fungsinya adalah ulang. Di sini adalah perulangan, yaitu dengan menggunakan for ya. Jadi nilai awalnya adalah 0, kemudian kondisinya adalah A kurang dari 5, kemudian perulangannya adalah menaik, yaitu A++. Nah, yang diulang apa? Yaitu tulisan atau angka 100. Nah, kurang A mulai dari 0 berarti 0, 1, 2, 3, 4 karena A kurang dari 5. Jadi nanti angka 100 ini ketika dipanggil di sini ya, dipanggil fungsi ulang, akan menampilkan angka 100 sebanyak 5 kali, yaitu dari data ke 0, 1, 2, 3, 4. Nah, itu ya. Ini. Nah, hasilnya ini. Ketika dijalankan angka 100-nya diulang sebanyak 5 kali. Nah, kita lihat contohnya di pemrograman yang void yang kedua ini ya. Tadi kode programnya, kemudian ketika dijalankan, nah ini tampil angka 100-nya sebanyak 5 kali gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ada tugas ya buat kalian. Nah, kalian buatlah fungsi ya, fungsi tanpa nilai balik untuk menampilkan nama kalian sebanyak 25 kali ya. Jadi untuk menampilkan nama kalian sebanyak 25 kali. Contohnya ini, ketika program dijalankan ya, ini akan menampilkan nama yaitu sebanyak 25 kali. Contohnya ini menampilkan nama bu guru, yaitu ini ya. Jadi ketika dihitungin ada 25 kali ini. Nah, silahkan kalian kerjakan, kalian tulis kode programnya ya di link yang sudah ada di link PJJ, dikirimkan. Nah, untuk pertemuan kali ini ya, Bu Guru akhiri sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.